Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dari hikmah-hikmah yang terdapat pada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Memulai tahun 2026 justru agak lambat sedikit ya, maaf sama Gusnya ini. Biasanya on time, sekali-kalinya tidak on time. Mudah-mudahan tidak mengurangi istiqomah dan ikhlas kita dalam berikhtiar untuk memahami apa yang bisa untuk kita mengerti dari kitab Al-Hikam Al-Athaiyah ini. Tentu dalam rangka memahami cara-cara kita untuk faham kepada Allah, faham dan mengerti kehendak Allah dalam kalam dan kitabnya. Baik, kita mulai rekan-rekan. Hikmah yang akan kita baca adalah kita mulai dengan hikmah ke-117. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashadaka ma baraza minhu. Alima minka, Allah Maha tahu, Allah mengetahui. Bila annaka latas biru anhu, engkau sungguh rindu kepada Allah, tidak lagi sabar sebenarnya untuk bersua dengan Allah. Fa ashadaka ma baraza minhu, maka Allah tampakkan bagimu, Allah buat engkau menyaksikan ma baraza minhu, apa-apa yang tampak dari keagungannya, apa-apa yang bisa engkau saksikan dari ayat-ayatnya. Hikmah ke-117 berikut terjemahnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, alima minka anaka latas biru anhu fa ashadaka ma baraza minhu. Tentang bertemu Allah, khususnya melihat Allah dengan mata telanjang, melihat Allah langsung di akhirat. Fi jannatihi, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan bisa. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Dikisahkan pula bagaimana Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat Allah atau tidak. Tetapi sekalipun pendapat yang mengatakan bahwa makhluk siapapun dia tak akan mampu dan tak akan bisa untuk menyaksikan Allah langsung, tapi semuanya sepakat bahwa ada kesempatan untuk melihat keagungan Allah dengan cara-cara tertentu, jikalau memang itu tidak bisa untuk secara mata kita langsung. Sekiranya seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang alima minka anaka latas biru anhu fa ashadaka ma baraza minhu. Terlepas daripada bisa atau tidak makhluk itu melihat Khalik, dalam hikmah ke-117 ini kita mengerti bahwa seorang makhluk mempunyai kerinduan tertentu kepada Allah. Seorang makhluk yang punya kerinduan tentu hamba-hambanya yang terpilih saja. Tentu hamba-hambanya yang punya kerinduan dan cinta kepada Allah saja, tentu tidak semuanya. Rekan-rekan yang saya muliakan,
Untuk memulai ini saya ingin mengulas dulu, pernah kita ceritakan bahwa karakter seseorang itu kadang-kadang sesuai dengan karakter para nabinya. Jadi kita orang muslim, ya tentu karena Rasulullah itu orangnya sangat taslim sekali. Nah, ada sekelompok orang yang diceritakan oleh Al-Quran yang punya ambisi untuk melihat Allah langsung, dan itu adalah kelompoknya orang Bani Israel. Dalam Al-Quran di awal-awal surat Baqarah masih, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathhumus sa'iqatu bizulmihim. Kami enggak percaya Musa kepadamu kecuali kami bisa melihat Allah langsung. Dan itu disinggung oleh Allah ketika Nabi Rasulullah Muhammad SAW, ada sekelompok dari orang munafik itu minta kepada beliau agar diturunkan ayat dari langit langsung, agar ada kitab dari langit langsung turun. Apa kata Allah? Yas'aluka ahlul kitabi antunazila alaihim kitaba binas sama faqad sa'alu Musa akbar min zalik faqalu arinallaha jahratan fa akhadathhumus sa'iqatu bizulmihim. Wahai Nabi, kalau orang ahlul kitab itu minta agar ada kitab langsung turun dari langit, Musa itu pernah diminta lebih besar daripada itu. Apa permintaan dari Bani Israel kepada Nabi Musa? Perlihatkanlah kepada kami Allah itu seperti apa. Nah, ternyata memang kejadian di Sinai ketika Nabi Musa itu mendapatkan panggilan Allah, Nabi Musa pun pernah minta agar beliau bisa melihat Allah. Firman Allah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini angdur ilaik. Ketika Nabi Musa sudah tiba di tempat yang kami tentukan, kata Allah, kemudian Musa minta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah sehingga aku bisa melihat engkau. Jadi sama kan, mirip-mirip karakter Nabi dan umatnya itu. Apa jawab Allah? Inna kalan taroni walakin dur ilal jabal fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Engkau nggak akan bisa melihat aku. Tapi lihatlah pada gunung itu. Nanti engkau kalau melihat gunung bisa saja engkau mampu atau bisa melihatku. Tapi falamma tajalalil jabal ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Tapi ketika Allah menampakkan keagungannya, ternyata malah Musa, Rasulullah yang perkasa itu sampai pingsan. Jadi Nabi Musa yang perkasa saja tidak mampu, apalagi kita. Itu di dunia. Rekan-rekan yang saya muliakan, jadi memang sifat daripada hamba yang merindukan Allah itu sebuah kewajaran, bahwa seorang hamba yang menginginkan untuk bertemu Allah itu memang bukan hanya kewajaran, tapi kelebihan yang dimiliki oleh hamba-hamba terpilih. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-117, bahwa ada di antara kita ini yang rindu kepada Allah, yang tidak sabar sebenarnya melihat Allah, dan kemudian Allah menampakkan ayat-ayatnya, apa yang mampu untuk bisa kita lihat, seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Yang mampu dilihat itu hanyalah ayat-ayat tentang keagungannya. Jangankan kita melihat Allah, melihat matahari saja kita tak mampu. Melihat makhluk-makhluk tertentu dari ayat-ayatnya, ciptaan Allah tertentu, bahkan kita tidak mampu. Setidaknya di dunia ini. Kita tidak bicara akhirat dulu.
setidaknya di dunia ini. Tetapi di dunia ini Allah menyediakan ma bariza minhu, yaitu ayat-ayatnya yang bisa kita renungkan untuk kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kita bisa syahadah kepada Allah. Kita bisa menyaksikan Allah dalam batin kita, tentu dari ayat-ayat yang bisa untuk kita lihat di dunia ini. Rekan-rekan yang saya muliakan, akhirnya ada orang yang ngentai. Ngentai itu apa, Gus, ya? Ada orang yang suka nantang-nantang. Ya sudahlah, kamu itu kan hidup di dunia ya, itu kan sementara, hidupmu kan orientasinya akhirat. Ya sudah, mati saja kalau gitu. Ya sudah, cepat saja mati, tinggalkan di dunia ini. Kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Kira-kira untuk menjawab ini, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau pernah mengisahkan seperti ini. Ini perlu kita renungkan. Kita dalam posisi mana? Ada 3 orang sufi. Ini bincang-bincang tentang perspektif hidup dan mati. Kita di mana posisinya nanti? Kita tengok. 3 orang sufi ini bincang-bincang, dikisahkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tentang perspektif hidup dan mati. Diskusi. Jadi kalau engkau suka cepat mati di dunia sebentar saja, secepatnya mati, atau lebih suka matinya nanti-nanti saja, lama hidup di dunia ini panjang. Satu dari 3 sufi ini menjawab, aku lebih cepat mati lebih suka. Loh, kenapa? Ya karena dunia ini adalah penjara, nggak bisa kita langsung bersua dengan Allah. Bukankah tidak ada yang lebih kita inginkan kecuali bersua dengan Allah? Sementara kalau kita di dunia, tidak mungkin kita bersua dengan Allah langsung. Nah, jadi lebih baik kalau bisa memilih antara hidup dan mati, lebih baik milih mati. Tapi bukan berarti berharap mati loh ya. Sebab wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi kalau hal ini saya ingatnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham pernah bilang apa? Kita itu sangat rindu mati, tapi tidak mencari mati, ya gitu ya. Kita itu ingin sekali mati, itu ingin, tapi tidak mencari mati. Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi inginnya apa? Cepat-cepat mati. Agar apa? Agar cepat bersua kepada Allah. Sufi yang kedua mengatakan, kalau engkau seperti apa? Kalau aku yang kedua, aku kalau boleh milih ingin lebih panjang, lebih lama hidup di dunia. Untuk apa? Agar sujudku makin banyak, agar tilawahku makin banyak, agar sholatku makin banyak, agar ibadahku dan khidmahku kepada Allah makin banyak. Nah, kalau saya hidup di dunia ingin lama-lama, ingin sehat terus, kan bukan itu orientasinya ya. Kalau Gusnya nggak tahu, itu orientasi sufi yang kedua ini. Jadi semakin lama hidup di dunia semakin senang. Karena apa? Semakin banyak sujud yang bisa dikerjakan, semakin banyak ibadah yang bisa ditunaikan. Loh, itu yang kedua. Ini yang bagus yang mana ini? Kira-kira kita pilih yang mana? Dan yang ketiga, dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Kalau aku, terserah Allah. Dikasih panjang, alhamdulillah. Dikasih pendek, alhamdulillah. Tidak memilih antara hidup dan mati, panjang dan cepat mati, tidak. Itu adalah kuasa Allah dan kehendak Allah. Nah, tapi semuanya orientasinya sama kan? Semuanya orientasinya sama. Muaranya semuanya adalah kepada Allah dalam rangka beribadah. Lah itulah rekan-rekan. Jadi ternyata soal kerinduan kepada Allah, keinginan untuk bersua kepada Allah,
sudah disiapkan oleh Allah. Ma bariza minhu, ayat-ayat Allah. Sudah disiapkan oleh Allah berbagai media untuk bisa kita tawajuh kepadanya dan sehingga kita syahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita mempunyai kerinduan kepada Allah itu? Kenapa seorang hamba, makhluk terpilih di antara hamba-hambanya, punya kerinduan kepada Allah? Ini teorinya agak modern sedikit, tapi nanti ada dalilnya. Saya kan nggak punya banyak buku ya. Haji Akbar itu bukunya banyak, termasuk bukunya Cak Nurholis Majid, salah satu cendekiawan. Beliau mengatakan begini, karakter manusia itu seharusnya memang kembali kepada tauhid. Karakter manusia itu memang sudah disetting punya kecenderungan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, yaitu selalu ingin kembali kepada Allah. Dan karakter manusia itu memang diciptakan untuk berbuat baik, sehingga kalau kita berbuat buruk nggak nyaman. Kalau kita berbuat maksiat pasti nggak nyaman hati kita, karena memang kecenderungannya manusia itu punya nurani yang disetting dari sononya untuk berbuat baik. Coba kita nggak berbuat baik, nggak nyaman kan? Kalau berbuat baik nyaman. Bahkan disebutkan, ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan asar, bahwa yang dinamakan dosa itu adalah ketika hatimu tak nyaman, ketika engkau khawatir dilihat orang lain, itu namanya dosa. Dan ketika kita nyaman, pasti saat kita melakukan kebaikan. Secara spiritual, manusia itu punya kecenderungan tauhid, yaitu mengakui keesaan, mengakui keagungan dari zat yang kemudian kita ketahui sebagai Tuhan. Teori ini bukan teori baru. Dari dulu para ulama sudah merumuskan ada semacam perjanjian batin antara hamba dengan Allah. Dan itu yang disebutkan dalam Al-A'raf 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah mengeluarkan dan menciptakan turunan Bani Adam itu. Itu kemudian ada kesaksian yang diambil oleh Allah. Aku Tuhanmu, iya. Loh kok nggak terasa? Nah ini kan disebutkannya adalah min zuhurihim dzurriyyatahum. Ada semacam perjanjian tertentu yang menyebutkan bahwa aku Tuhanmu kan? Iya, kata kita. Iya, kata makhluk yang akan diciptakan itu. Dan itu dalam sebuah dimensi dunia yang belum muncul di dunia kita saat ini. Yaitu ketika kita belum muncul di dunia ini. Nah, itu teori-teori itu sudah lama dan sudah disampaikan oleh para ulama sebelum Cak Nur ya. Jadi Cak Nur itu ya mengatakan itu dalam perspektif dan bahasa yang modern, bahwa kecenderungan manusia itu adalah tauhid. Gitu. Al-Mujahid, ahli tafsir yang sering menjadi rujukan dalam kitab-kitab tafsir, dalam Al-Maidah 6 ketika Allah berfirman wazkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahu alladzi wasaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan janji kalian kepada Allah. Ada perjanjian antara engkau kepada Allah. Apa janjinya?
Sami'na wa ata'na. Kami akan taat kepadamu Allah. Kami akan mendengarkanmu wahai Allah. Duh. Ya kan? Ini menurut Mujahid, ayat ini mempertegas dari Al-A'raf 107:2 yang kita bacakan tadi. Ingat nikmat Allah kepada kalian dan ingat janji kalian yang kalian patrikan bersama Tuhan kalian, bahwa sami'na wa ata'na. Itulah kenapa orang yang selalu berbuat baik hatinya nyaman. Itulah kenapa orang yang bertauhid mengakui keesaan dan kuasa Allah itu hatinya nyaman, karena berkesesuaian dengan janji yang pernah ia patri dalam dimensi dunia sebelum kita masuk dunia ini, dan ada kecenderungan dan karakteristik yang memang disetting oleh Allah demikian rupa agar kita punya kecenderungan tauhid, kita punya kecenderungan untuk senantiasa berbuat baik. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita ini kalau punya masalah di rumah ya males pulang, ya kan? Tapi kalau di rumah nyaman, di rumah enak, apalagi di rumah itu ada orang yang selalu kita rindukan, ya kita ingin pulang. Kita ingin pulang. Pulangnya kemana? Ya ke rumah yang nyaman itu. Tapi kalau di rumah lagi berantem sama istri, ya kan? Kalau di rumah lagi suasananya nggak nyaman, atau kita ada masalah dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah, ya kita malas lah pulang. Tapi kalau kita punya kenyamanan yang bisa kita temukan di rumah, bahkan di rumah itu ada orang yang paling kita rindukan, orang yang sangat kita cintai, tentu farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah saja menutup surat Al-Fajr itu adalah dengan ruh kita ketika kita pulang kepada Allah itu bahkan disuruh pulang. Pulangnya kemana? Pulang kepada Allah lah. Orang kita setiap ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu kan pulang, balik. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau minta pertolongan itu dengan kesabaran dan sholat, kata Allah. Dan sholat itu sungguhlah masalah besar. Sholat itu berat, sholat itu beban yang sangat berat untuk dipikul, kecuali untuk orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang tahu kalau mereka itu akan bertemu Allah dan mereka kembali kepada Allah. Ada orang yang nggak bisa kembali kepada Allah, nggak nyaman kembali kepada Allah. Mungkin dia mati tapi dia tidak roji. Ada sumum bukmun yung fahum la yarjiun. Orang yang hatinya nggak mengerti, matanya buta, telinganya tuli, mereka sumum bukmun yung bisu la yarjiun. Mereka tidak bisa kembali. No. Jadi orang-orang yang khusyuk, orang khusyuk itu kan orang yang tenang, mempunyai kesadaran tinggi bahwa dia mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rekan-rekan yang saya muliakan, jadi hikmah ke-117 ini mudah sebenarnya, tetapi memang kebanyakan dari kita belum masuk klasifikasi ini. Kebanyakan dari kita nggak memahami perspektif hidup dan mati seperti 3 orang sufi yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Sehingga ya ini kadang-kadang kita susah memahami bagaimana orang itu kok nggak sabar bertemu Allah. Bagaimana orang itu sangat rindu kepada Allah. Bagaimana orang itu sebenarnya menyimpan keinginan untuk sesegera mungkin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita kan nggak tahu, kalau Gus ya, mental kita belum nyampe sini.
tingkatan spiritual kita itu belum nyampe sini. Orang kita itu jauh-jauh. Arajitum bil hayati dunya minal akhirah. Kita itu lebih ridho dengan dunia ini daripada mendapatkan akhirat. Sementara ini ada orang yang alima minka annaka la tasbiru anhu. Ada orang-orang yang bahkan seperti tidak sabar untuk bertemu Allah. Karena tidak sabar itu akhirnya fa'ashadaka ma baroza minhu. Karena punya kekasih jauh, belum bisa bertemu langsung, kan lumayan dikasih apa? Dikasih entah baju atau mungkin dikasih sapu tangan. Kalau zaman dulu kan sapu tangan merah muda kan sudah senang. Apakah kita melihat sapu tangan itu yang dikirimkan oleh kekasih yang jauh yang saat ini belum bisa bertemu, kemudian kita menikmati sapu tangan itu untuk ngelap keringat kita? Kan enggak. Kita itu melihat sapu tangan itu adalah tanda bahwa orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, yang kita rindukan, yang jauh, yang belum bisa kita bertemu itu adalah sekedar tanda mata supaya untuk sekilas menghapus kerinduan yang ada, kan begitu. Tapi kan kita agak habis-habisan dengan sapu tangan atau baju yang dia kirim itu kepada kita. Nah, kita enggak. Ayat Allah, dunia diciptakan oleh Allah agar kita mengenal Allah, karena kita belum mampu untuk melihat dan bersua dengan Allah. Kita habis dengan dunia itu. Kita justru lalai dengan yang memberikan itu semua. Malah jangan-jangan kita bukan orang yang merindukan Allah. Jangan-jangan kita lalai dengan janji kita. Jangan-jangan kita tidak menemui kecenderungan kita sebagai makhluk yang seharusnya senantiasa bertauhid, senantiasa merindukan Allah, senantiasa berbuat baik. Lah, itulah rekan-rekan hikmah yang ke-117. Gus, cukup atau dilanjutkan Gus? Saya ikut Gusnya aja nih. Loh. Akan saya baca gimana Gus? Kalau dilanjut saya baca yang ke-118. Saya baca sebentar lah ya, walaupun panjang. Nanti kalau kurang pertemuan besok kita ulangi. Baik. Hikmah ke-117 kita baca. Lama alima al-haqqu minka wujudal malali lawana laka ato'ati wa alima ma fika min wujudi syarrohi fahajaroha alaika fi ba'dil awqati. Saya langsung terjemahkan. Allah Maha tahu engkau itu kadang bosan. Karena engkau itu punya kebosanan, maka lawana laka ta'ati, Allah membuat aneka ragam macam-macam ketaatan. Wa alima ma fika min wujudi syarrohi, dan Allah Maha tahu engkau itu punya kecenderungan kadang-kadang melewati batas, nggak tahu batas, melewati batas, berlebihan. Maka fahajaroha alaika fi ba'dil awqati, sehingga Allah membatasi atas engkau di sebagian waktu-waktu tertentu. Liyakuna hamuka iko mata sholati, agar cita-citamu iko matu sholah, la wujuda sholati, bukan sekedar adanya sholat. Karena fama kullu musallin mukimun, tidak setiap orang yang sholat itu mukimus sholah, tidak setiap orang yang sholat itu iqomatus sholah. Rekan-rekan yang saya muliakan, lama alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakatoat, karena sering kita dihinggapi oleh bosan, oleh karena itu
banyak sekali aneka ketaatan yang bisa kita pilih. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah. Ini salah satu daripada nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa berbagai macam ibadah dan ketaatan itu tidak tunggal, tidak itu-itu saja, banyak sekali. Dan di saat yang sama, alima ma fika min wujudi syarohi fahajaroha alaika fi ba'dil awqati. Karena kadang kita itu suka melewati batas, melanggar aturan, berlebihan dalam bertindak, sehingga ada batas-batas tertentu dalam waktu yang ditentukan. Sholat ada yang waktu tidak boleh, waktu-waktu makruh. Dalam fikih itu bisa jadi karena tasabuh. Tasabuh dengan kufar, tasabuh dengan Yahudi khususnya. Hari tertentu tidak boleh puasa. Ada. Apakah itu tasabuh atau hikmahnya adalah diyafah dari Allah ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Ayamut Tasyrik. Kajian fikihnya seperti itu. Kalau dari perspektif tasawuf, apakah itu diperbanyak rupa-rupa ibadah? Apakah ada waktu yang kita dilarang untuk melakukan ibadah dan ketaatan tertentu? Itu semata-mata rahmat dari Allah. Allah mengetahui kalau kita ini mudah bosan. Allah mengetahui kalau kadang-kadang kita melewati batas. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah kenapa sholat duhur ya janganlah dibuat 10 rakaat. Kalau memang kita ingin mendapatkan tambahan dari nilai sholat duhur, ya tentu rawatibnya yang kita kerjakan supaya kita tidak melewati batas. Bisa juga kita pahami, mungkin kita lemah dalam sholat tapi kuat puasa. Mungkin kita membaca Al-Qur'annya lebih senang daripada kita zikiran yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah lawana lakat to'at. Allah memberikan berbagai ketaatan dalam bentuk praktek ibadah yang bermacam-macam cara. Karena supaya kita tidak bosan pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Pindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Tetapi ada waktu-waktu yang mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melewati batas dan berlebihan. Rekan-rekan yang saya muliakan, yang paling menarik dari hikmah ke-118 ini adalah, kan udah paham toh ya, bagian itu kan gampang. Syekh Ibnu Athaillah menutup hikmah ke-118 ini dengan liyakuna hamuka iqamata sholati la wujuda sholati. Semuanya itu bermuara kepada agar engkau punya cita-cita untuk iqamatu sholah, bukan sekedar wujudu sholah. Agar engkau cita-citanya, keinginanmu dalam beribadah itu iqamatu sholah, bukan wujudu sholah. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita renungkan ayat Allah. Mari kita renungkan beberapa ayat Allah yang sering dan selalu kita ulang-ulang dalam Al-Quran. Dan nanti akan coba kita mengerti apa yang menjadi sabda mulia Rasulullah Muhammad tentang sholat ini sebagai rukun. Saya ingin mulai dulu bahwa hadis yang terkenal sekali, as-sholatu imaduddin, ya kan? Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka sama halnya mendirikan agama. Siapa yang merobohkannya, maka sama halnya merobohkan agama.
hadis itu tidak ada yang mengatakan itu hadis sahih, ya, tidak ada. Jadi tidak ada itu hadis sahih itu tidak ada. Justru ada yang kita pastikan hadis sahih itu adalah ya tentu hadis kedua dari Arba'in An-Nawawi itu. Buniyal Islam ala khamsin. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa iqomis shalah. Bahwa Islam itu didasarkan kepada 5 rukun, salah satunya adalah Nabi mengatakannya apa? Iqomis shalah, mendirikan sholat. Rekan-rekan yang saya muliakan, ada puluhan kali Allah perintahkan sholat. Coba kita renungkan, kita teliti sedikit lah. Yang disuruh Allah itu sholat atau mendirikan sholat? Mendirikan sholat, bukan sholat. Coba, aqimus sholah, aqimus sholah. Pernah Allah mengatakan sholu gitu? Jadi yang diperintahkan apa? Iqamati sholah. Dan itu adalah doa daripada Nabi Ibrahim yang merupakan agama di mana kita menyatakan ketauhidan kita seperti beliau dalam surat Ibrahim. Rabbi alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Loh. Jadi lebih kepada iqamatu sholahnya, bukan sekedar sholat. Jadi yang fi'il amar itu sholatnya atau iqamahnya, Gus? Kan sholatnya. Akimu loh. Jadi yang diperintahkan Allah bukan sekedar sholat, tapi iqamatus sholah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini banyak ya kalau kita mendengarkan kisah-kisah yang diceritakan oleh para penceramah terkenal itu kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita itu nggak bisa untuk menghentikan kemungkaran dan perbuatan keji? Karena sholat kita itu belum iqomah. Ya, kira-kira gitulah ya katanya ya. Karena kita itu sholat sekedar sholat saja. Rekan-rekan yang saya muliakan, tentu banyak persepsi dan banyak makna yang bisa kita mengerti bahwa ternyata dalam Al-Quran yang Allah perintahkan bukan sholat tapi iqamatus sholah. Tentu banyak makna yang bisa kita pahami dalam hadis sahih tentang rukun Islam yang ada 5. Yang kedua setelah syahadat adalah iqamis sholah, bukan sekedar wujudus sholah. Nah, menegakkan sholat, iqamati sholat, ya kalau secara mudahnya ya huwa al-qaim ala wajil kamal min ghairi naqsin wala ikhlalin. Rukunnya dipenuhi, syaratnya tidak ada yang ketinggalan. Sholat kan ya harus dipenuhi seperti itu. Sholat bukan hanya sekedar melakukan ibadah lahiriah al-jawarih, tetapi menemukan nilai-nilai pertemuan dengan Allah. Sholat seperti itu. Akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan kenyamanan tadi, kita sudah muqimi sholah atau belum? Kita sudah muqimus sholah, atau jangan-jangan kita sholat tapi tidak memukimi sholat kita. Rekan-rekan yang saya muliakan, jadi ada orang mukim, ada orang musafir ya. Ada orang mukim, ada orang yang musafir. Kita ini termasuk muqimus sholat atau musafirus sholat kira-kira ini. Jangan-jangan kita nggak nyaman sama sholat kita. Ketika orang sudah memaknai sholat itu adalah mukim, kenyamanannya di situ. Sholat itu sudah menjadi bagian daripada, ya memang nyamannya di situ, ketenangannya di situ, bahkan senangnya juga di situ. Jadi
Kalau sholat itu nggak mukim tapi musafir gimana itu? Kita ini jangan-jangan sholatnya masih sholat musafir ya, memusafiri sholat. Rekan-rekan yang saya muliakan, ya diakui atau enggak kita ini normal ya. Namanya dunia itu kan pasti senang. Rasulullah saja mengakui di antara dunia itu ada yang beliau senangi. Yang beliau senangi dari dunia apa? Beliau mengakui bahwa hubbiba ilayya an-nisa wat thayyib. Dari duniamu itu yang aku sukai adalah perempuan dan harum atau minyak wangi. Rasulullah kan selalu wangi ya. Enggak kayak kita. Di antara kita itu yang wangi namanya Gusnya itu yang selalu rapi wangi. Rasulullah itu wangi dan mencintai wanita. Maka beliau itu mencintai, menghormati wanita, mencintai wanita, dan itu yang diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau menutup perkataan beliau yang mulia ini kan dengan yang selalu kita dengar, waju'illa qurratu aini fis sholati. Tapi kenyamanan batin ini ada dalam sholat. Loh, ini namanya mukimu sholah yang betul ini. Hadis ini hadis yang sahih ya. Tapi memang tidak terdapat dalam Bukhari Muslim. Ini hadis-hadis pilihan yang tidak terdapat dalam Bukhari Muslim. Justru hadis sahih yang ada dalam Bukhari itu yang sering dibacakan oleh Haji Akbar kalau mau jadi imam itu. Pak Yai Saifuddin itu kalau mau jadi imam kan ngatur jamaahnya kan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholah. Jadi kalau dalam Bukhari itu min iqamati sholah. Kalau kita kan seringnya bacanya min tamami sholah. Kalau dalam Bukhari itu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholah. Itu yang ada dalam Bukhari. Nah, hubbiba ilayya an-nisa wat thayyibu wa ju'ila qurratu aini fi sholati, sabda Rasulullah Muhammad SAW. Aku senang sama perempuan, dengan istri-istriku itu aku senang. Yang senang istri yang pantas itu ya kayak Haji Akbar lah ya, yang pantas tapi nggak berani gitu lah. Modal ada tapi mental ya nggak ada ya. Jadi suka dengan perempuan, suka dengan harum, itu diakui oleh Rasulullah. Tapi beliau mengatakan apa? Waju'illa qurrata aini fis sholat. Qurratul ainnya Rasulullah itu dalam sholat. Dalam sholat. Jadi melakukan sholat itu ya sudah mukim. Kita itu kalau mukim kan ya pasti senang toh ya. Kalau musafir kan tergesa-gesa. Lah, orang yang sudah pada tahap muqimus sholah secara spiritual dan individual, dia sudah mampu untuk qurratul ain dia dapatkan dalam sholat seperti Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya muqimus sholah. Itu namanya menempatkan diri dalam sholat, bahkan sebagai ahlu sholat. Ini bukan sekedar rukun dan syaratnya terpenuhi, tidak. Ini saya bicara secara individual, saya katakan tadi. Kalau soal tanha nil fahsya'i wal munkar, itu sering sudah kita dengar dari para penceramah-penceramah lah ya itu ya, tentang iqamatu sholat seperti itu. Tetapi coba kita bertahap menjadikan sholat itu seperti ya mungkin sesuatu yang berat sekali, tetapi sebagai qurratul ain kita, dan itu akan membuat kita untuk mendapatkan derajat sebagai muqimus sholah. Kita sudah mukim belum dalam sholat kita? Kita bermukim di mana? Di rumah kan? Nyaman kan kita? Maka temukan kenyamanan dalam sholat saat kita sudah muqimus sholah. Berbagai ibadah banyak macam-macamnya. Berbagai waktu diatur oleh syariat sedemikian rupa. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tetapi kata Ibnu Athaillah Sakandari, ujung-ujungnya semuanya
agar kita punya orientasi menjadi orang yang muqimus sholah, yang iqomatus sholah, bukan sekedar sholat. Itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Sudah agak siang ya Gus ya, mohon maaf ya Gus ya, terlambat. Rasa-rasanya baru sekali inilah agak lambat segini, biasanya ya enggak. Mohon maaf kita kepada Gusnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang dan khilafnya semuanya dari saya pribadi yang sangat lemah. Ada kebaikan, mudah-mudahan bisa kita lakukan, dan kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alafa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.